wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqul rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di sini di Masjid Jami Al-Hikmah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu disebutkan mengenai fi subuti syahri Ramadan, di dalam penetapan bulan Ramadan. Kalau sekarang ada dua cara, yaitu dengan ru'yat ataupun dengan hisab. Kalau ru'yatul hilal dengan peralatan ya untuk melihat hilal dengan teleskop dan lain sebagainya. Adapun dengan hisab adalah dengan menghitung, ya dengan cara menghitung. Kemudian kemarin kita juga membahas mengenai syarat-syarat saum. Apa yang pertama? Harus berakal. Kemudian balik, ya. Dan juga ada orang-orang yang kemudian diperbolehkan untuk berbuka. Di antaranya adalah yaitu musafir, ya, musafir. Berapa jarak yang ditempuh? 48 mil. Walaupun kemarin ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya baca di terjemah itu kok ada 84 bukan 48. Ternyata setelah kita cek, kita bandingkan 84 itu ternyata bukan mil tapi kilometer. Jadi 48 mil mendekati 84 kilometer, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan di poin selanjutnya, al-marid. Nah, ini ada kekhususan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-marid, di antara orang-orang yang boleh berbuka puasa di bulan Ramadan yaitu al-marid, orang yang sakit. Ya, sakitnya seperti apa? Idza maridal muslimu fi ramadhana nadhara. Apabila seorang muslim sakit di bulan Ramadan, ini ada ketentuan khusus ya.
Fa in kana yaqdiru 'ala shaumi bila masyaqqati syadidatin shoma. Jika dia berpuasa mampu untuk melaksanakan puasa tanpa ada rasa keberatan dalam dirinya, shoma, maka puasa. Kalau sakitnya masih bisa, ya sakit biasa ya, pusing dikit misalnya, pegel-pegel dikit ya. Tapi kalau misalnya sampai memberatkan, ya meriang misalnya, ya kurang sakit yang memberatkan ya. Kalau dia tidak berbuka khawatir tambah parah sakitnya. Nah, maka ada ketentuan. Wa illam yaqdir aftara, maka jika tidak puasa, tidak kuat, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, aftara, maka berbuka. Nah, inilah kelulusan syariat Islam ya, walaupun ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf, maka dalam kondisi sulit masih ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Summa in kana yarjul bara'a min maradihi fa innahu yantadiru hatta al-bara'u summa yaqdi ma aftara fihi. Jika seseorang diharapkan sembuh dari sakitnya, fa innahu yantadiru hatta al-bara'u summa yaqdi ma aftara fihi, maka dia mengqadha di kemudian hari. Kalau sakitnya itu ada harapan untuk sembuh, ini yang pertama. Kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh, maka di kemudian hari puasanya harus diqadha. Kemudian wa in kana la yurja bara'uhu aftara wa tasaddaqa an kulli yawmin yuftiruhu bi muddin min ta'ami. Jika sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, biasanya sakit apa? Sakit yang ketika didiagnosa, wah ini sudah tidak ada harapan untuk sembuh, sakitnya sakit parah contoh, kemudian tidak ada harapan untuk sembuh, berarti kan bisa nggak dia mengqadha puasa? Nggak bisa. Sakitnya sudah sakit parah misalkan, kemudian tidak ada harapan untuk sembuh, maka apa hukumnya? Bagaimana ketentuan hukumnya? Ya, wa tasaddaqu an kulli yaumin yuftiruhu bi muddin min ta'am. Maka kalau sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah setiap hari ya, dan nggak boleh membayarnya itu sekaligus. Tujuannya begini, saya mau bayar fidyah untuk orang tua saya yang sakitnya ternyata tidak ada harapan untuk sembuh. Untuk berapa hari nih? Untuk seminggu, sebulan, sekaligus misalkan, nggak boleh. Ya, harus dibayarkan kapan? Dikeluarkan setiap hari. Kenapa? Karena hukum asalnya puasa itu dilaksanakan setiap hari, maka bayarnya pun harus setiap hari. Ya, ketentuan membayar fidyahnya setiap hari, tidak boleh langsung sekaligus untuk 7 hari, untuk 3 pekan, untuk 3 minggu misalkan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Nah, kemudian selanjutnya adalah Syekhul Kabir. Idza balaghal muslimu aw muslimatu sinnan min syaykhukhi la yaqwa ma'ahu ala sawmi aftara wa tasaddaqa ala kulli yawmin
yuftiruhu bimuddin min ta'amin. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rukhisa li syaikhil kabir an yat'ama an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alaihi. Diringankan bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak sanggup lagi melaksanakan puasa, an yat'ama, hendaklah memberikan makanan an kulli yaumin, pada setiap harinya kepada satu orang miskin, wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada baginya. Nah, ini bagi orang tua ya. Kecuali misalkan dia masih kuat nggak puasa, alhamdulillah masih kuat nih, walaupun umurnya misalkan 90 tahun, 95 tahun, tapi dia masih kuat berpuasa, monggo silakan. Tapi juga jangan memaksakan ya, udah tua, sudah lemah gitu ya, kemudian dipaksakan puasa akhirnya menyebabkan maut bagi dirinya, ya maka itu juga tidak boleh. Kenapa? Sudah jelas rukhsatu li syaikhil kabir, ada keringanan bagi orang-orang tertentu yang memang terhalang ketika menjalankan hukum syariat Islam, walaupun itu kewajiban. Nah, kemudian al-hamilu wal murdi'atu, orang yang hamil dan menyusui. Idza kanatil muslimatu hamilan fa khafat 'ala nafsiha, apabila seorang muslimah hamilan dalam keadaan hamil, fa khafat 'ala nafsiha, dan dia khawatir atas dirinya, au 'ala ma fi batniha, atau dia juga khawatir atas apa yang berada di perutnya. Maksudnya apa? Bayinya ya harus jangan apa-apa yang ada di perutnya, takutnya yang lain. Wa inda zawalil udri qadat ma aftarat, ya maka boleh ketika seseorang perempuan sedang hamil ya, atau sedang menyusui, faqadat, nah maka boleh diqadha ma'aftaratu, apa-apa yang telah dia berbuka sebelumnya. Wa in kanat mawsuratan tasaddaqat ma'a kulli yawmin tasummu bimuddin min qamhin fayakunu akmala laha wa a'dhama ajra. Kalau dia tidak memungkinkan untuk mengqadha, maka tasaddaqat, yaitu cukup dengan membayar fidyah. Fayakunu akmala lahu wa a'dhama ajra, maka itu akmala laha, lebih sempurna baginya, wa a'dhama ajra, dan lebih besar pahalanya. Wa hakadzal hukmu binisbati ilal murdi'ati idza khafat 'ala nafsiha, dan seperti itulah hukum yang berkaitan dengan al-murdi'ati idza khafat 'ala nafsiha, juga terhadap orang yang sedang menyusui, idza khafat 'ala nafsiha, manakala dia khawatir atas dirinya, aw 'ala waladiha, atau atas anaknya yang sedang disusuinya, walam tajid man tarda'ahu laha aw lam yaqbalu ghairaha, wa hakadha hukmul mustanbatun min qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Begitu juga orang yang sedang menyusui, ya sama hukumnya. Dengan dasar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Yutiqunahu ma ma'na? Fa in ma'na yutiqunahu bimasyaqqatin syadidatin, yaitu
bagi mereka yang merasa berat, sangat amat berat. Fa inhum aftaru, maka bagi mereka aftaru boleh berbuka, qadau boleh mengqadanya, au ta'amu miskinan atau memberi makan orang-orang miskin. Tanbihani, dua tambahan. Man farrata fi qada'i Ramadan biduni udrin hatta dakhala alaihi Ramadan akhar fa in alaihi an yat'ama makana kulla yawmin bi qada'ihi miskinan. Sesiapa yang memiliki hutang, ya, hutang puasa tanpa ada uzur, hatta dakhala alaihi Ramadan, sampai kemudian masuk lagi bulan Ramadan yang lain, fa'in alaihi, maka baginya an yata'ala makana kulla yaumin biqadri yaqdihi miskinan, maka hendaklah dia memberi makan orang miskin setiap hari itu. Ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, ketika seseorang punya hutang yang dia masih belum membayar tanpa ada uzur, maka memberi makan orang miskin setiap hari. Kemudian yang kedua, man mata minal muslimina wa alaihi siyam, sesiapa yang meninggal wa alaihi siyam, dan baginya masih punya hutang puasa, qadahu an walihu, maka walinya lah yang harus membayar qadanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam, sesiapa yang meninggal wa alaihi siyam, dan baginya masih ada tanggungan untuk berpuasa, shoma anhu waliyuhu, maka berpuasa menggantikan, membadani puasanya, mengqadha puasa siapa? Yaitu walinya. Wa qawlihi liman sa'alahu qailan, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahri afa aqdaihi anha. Inna ummi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal, tapi baginya ya masih punya hutang. Apakah boleh saya menggantikannya, mengganti hutang puasa tersebut? Qala na'am, ya. Fadainu lillahi ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah ahaqqun, itu hak, an yuqda, untuk ditunaikan. Nah, ini ketentuan ya bagi orang yang punya hutang puasa kemudian dia sudah meninggal. Maksud gimana kalau misalnya kita nggak tahu dia punya qadha puasa berapa hari atau berapa lama, karena misalkan dia selama hidupnya ya tidak paham sehingga dia melalaikan puasa, nggak puasa dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai walinya misalnya atau sebagai pamilinya, kita tidak tahu berapa jumlah dia tidak berpuasa. Maka ketika kita tidak tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya udah semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu berapa jumlahnya yang harus dibayar ya. Sedangkan kita pun mau membayar bingung, ini terlalu banyak banget, nggak tahu kita berapa, misalnya seperti itu ya. Maka kalau kita tidak tahu berapa jumlah hutang puasanya, maka tidak perlu keberatan ya, tidak perlu kita memaksakan diri puasa setiap hari ya dan lain sebagainya. Kecuali kalau toh bilangannya hanya seminggu ya,
hanya 2 hari, hanya dua bulan, kelamaan ya. Sebulan yang jumlahnya kita ketahui, dia punya hutang seminggu, 2 minggu, atau sebulan, itu kan diketahui. Kalau tidak ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua mengenai hukum-hukum seputar puasa. Insya Allah kita akan lanjutkan ibadah selanjutnya fi arkanis shaum wa sunanuhu wa makruhati di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.